Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Christopher Radiani Yuliawati, NPM 19170511026 dari kelas B. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan perihal proyek UAS saya dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Nah, untuk proyek saya di sini berkaitan dengan materi queue atau antrian. Dan tema yang saya ambil yaitu tentang bagaimana sistem pembayaran suatu jalan tol. Baiklah, untuk studi kasusnya yaitu sebagai berikut ini. Nah, secara umum, gardu tol berdasarkan golongan itu ada dua jenis, yaitu gardu tol khusus kendaraan golongan 1 non-bus, mobil, pick-up, dan lain-lain, dan gardu tol multi golongan, yaitu yang bisa melayani transaksi mulai dari mobil sampai trailer. Nah, gardu tol kemudian diklasifikasikan kembali, yaitu menjadi gardu otomatis dan gardu manual, di mana ada petugas yang berjaga. Untuk gardu tol jenis pertama ini seringkali disebut gerbang tol otomatis atau GTL single. Dan karena melayani golongan 1 non-bus, jadi gardu tol tersebut itu hanya diprogram untuk tarif golongan 1 saja. Nah, itu tuh lebih mudah dan tidak memerlukan sensor-sensor canggih. Sedangkan untuk studi kasus yang saya pakai dalam proyek ini adalah sistem gardu tol golongan 1 non-bus manual. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi proyek saya ke dalam C++. Berikut adalah proyek saya yang terdiri dari dua file. Yang pertama di sini ada file CPP-nya. Kemudian di sini ada file header-nya atau library-nya. Baiklah ya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam library saya. Yang pertama di sini ada beberapa file header. Kemudian di sini ada define max 20 ini untuk maksimum dari data yang dapat ditampung dalam antriannya. Selanjutnya di sini ada struct queue, ini untuk deklarasi struct antrian tolnya. Kemudian di sini ada void inisialisasi untuk inisialisasi antrian tol, karena di dalam queue itu kita pertama-tama melakukan inisialisasi head sama dengan tail. Selanjutnya di sini ada fungsi in is full, yaitu untuk mengecek apakah antrian tol penuh atau tidak. Selanjutnya di sini ada fungsi in is empty, yaitu untuk mengecek apakah antrian tol kosong atau tidak. Kemudian di sini ada void enq, ini untuk menambah data mobil ke dalam antrian. Selanjutnya di sini ada void dq, ini untuk menghapus data mobil dari antrian. Dan yang terakhir di sini ada void find, yaitu untuk menemukan data mobil yang ada di dalam antrian. Selanjutnya di sini untuk file CPP-nya. Di sini ada deklarasinya, kemudian di sini ada tampilan dari menunya. Di sini ada 1-4, petugas dapat memilih 1-4. Yang pertama di sini ada masukkan nomor plat mobil, yang kedua di sini ada proses antrian mobil, yang ketiga ada cari plat mobil, dan yang keempat keluar sistem. Untuk pilihannya di sini menggunakan switch case. Untuk case yang pertama, jika petugas memilih yang pertama, jika antriannya tidak full, maka petugas dapat memasukkan nomor plat mobil, dan fungsi dan void enq ini yang digunakan di sini. Kemudian jika tidak atau antriannya penuh, maka program akan mengeluarkan antrian di pintu tol penuh. Selanjutnya untuk case kedua, jika antrian tidak penuh, maka antrian tidak kosong, maka menggunakan void dq untuk mengambil datanya, mengeluarkan datanya. Jika antriannya kosong, maka akan mengeluarkan antrian pintu tol kosong. Kemudian yang case ketiga di sini untuk mencari data yang ada di dalam antrian menggunakan void find, dan di sini yang case keempat atau defaultnya ini untuk keluar dari sistem. Baiklah, kemudian di sini saya akan mensimulasikan bagaimana program berjalan. Pertama-tama di sini saya akan mengcompile-nya terlebih dahulu.
dan tidak ada error. Kemudian di sini saya akan running. Nah, untuk ilustrasinya di sini yaitu adalah pada saat mobil hendak memasuki jalan tol, itu pertama-tama mereka kan akan mengantri terlebih dahulu di gardu tol. Lalu, petugas memasukkan nomor plat mobil ke dalam sistem dan memberikan karcis kepada pengendara mobil tersebut. Nah, itu tuh menggunakan menu yang pertama atau menggunakan NQ. Lalu, barulah mobil diperbolehkan masuk ke dalam jalan tol. Nah, untuk proyek ini saya mengasumsikan mobil yang pertama kali masuk akan keluar pertama kali atau first in first out. Walaupun dalam kenyataannya mobil yang masuk dari gardu yang sama itu belum tentu keluar melalui gardu yang sama pula. Nah, kemudian pada saat mobil hendak keluar dari jalan tol, di pintu keluar itu petugas akan mencari terlebih dahulu nomor plat mobil pengendara di sistem menggunakan void find atau yang ketiga ini cari nomor plat mobil. Jika ada maka pengendara mobil akan membayar sesuai tarif tol yang digunakan dan petugas akan mempersilahkan mobil tersebut keluar atau dengan menggunakan yang menu kedua ini proses antrian mobil atau menggunakan DQ. Baiklah, misalnya di sini ada mobil dengan plat nomor. Di sini petugas memasukkannya. Nah, makanya plat nomor yang tadi tersimpan di dalam antrian. Selanjutnya, petugas dapat memasukkan data seperti ini seterusnya sampai dengan maksimumnya ini 20. Jika sudah 20 maka tidak bisa dimasukkan lagi, antriannya sudah penuh. Kemudian untuk jika pengendara mobil sudah sampai di gardu pintu keluar dari tol, petugas akan mencoba mencarinya dengan menu ketiga yaitu Nah, untuk mobil dengan plat nomor BE4567GH ini kan ditemukan di urutan pertama. Nah, kemudian petugas mempersilahkan keluar dengan menu yang kedua. Nah, maka mobil dengan plat nomor BE4567GH itu di sistem akan telah keluar dari antrian. Dan sekarang di antrian tersisa BE3456GHJ. Kemudian jika petugasnya salah menginputkan nomor atau dia menginputkan nomor plat mobil yang tidak ada di antrian, itu datanya tidak ditemukan. Selanjutnya di sini untuk yang keempat itu akan keluar sistem. Dan di sini kan antriannya masih ada, kita keluarin dulu. Nah, mobil dengan plat nomor B3456GHJ ini telah keluar dari tol. Dan jika kita melakukan DQ lagi, nah antrian di pintu tol kosong. Begitu pula jika yang satu tadi kan, kalau misalnya dia sampai 20, nanti dia akan antrian di pintu tol penuh. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah pilihan keempat, yaitu keluar dari sistem. Anda keluar dari sistem. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proyek UAS saya dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.